الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita berikutnya terhadap syarah Nadmul Waratat. Jadi syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan lafaz-lafaz yang maknanya umum. Karena di dalam syariat ini barakallahu fikum, terutama dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, terkadang kita jumpai lafaz-lafaz yang umum dan lafaz-lafaz yang khusus. Itu semuanya tidak diketahui kecuali harus mempelajari ilmu dasar atau ilmu penting, yaitu ilmu usul fikih diantaranya. Ilmu usul fikih ini fungsinya kita mempelajari dalamnya nanti akan mengetahui mana sih lafaz yang umum dan mana yang lafaz khusus. Mana sih yang menunjukkan umum dan mana yang menunjukkan khusus. Apabila datang dalil umum, kemudian datang dalil yang khusus, apakah yang umum dibawa kepada yang khusus, apakah yang khusus dibawa kepada yang umum, itu nanti dibahas dalam kitab usul fikih ini. Nah, dan sudah kita lewati secara globalnya dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang sudah kita selesaikan. Naam. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, mengenai apa? Mengenai daripada lafaz-lafaz yang umum. Naam. Terakhir kita ambil yaitu mengenai penggunaan al-istighraqiyah. Ya ujung-ujungnya kembali ke bahasa Arab. Jadi kalau dia belajar usul kok belum pernah belajar bahasa Arab, kepala pusing. Paham ya? Kepala pusing. Nah, tapi kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, apalagi mutamimah, dia tinggal apa? Jalan saja. Atau sudah belajar jurumiyah misalkan, diperkenalkan apa itu al-istighraqiyah, apa itu al-ahdiyah, apa itu al ini dan itu mudah memahaminya. Tapi kalau belum pernah belajar sama sekali ya harus barakallahu fikum memahami sesuai dengan kemampuannya. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Jadi termasuk lafaz yang menunjukkan umum adalah adanya al-istighraqiyah kemarin, ya kan? Al-istighraqiyah itu al yang kalau seandainya diganti menjadi kul cocok gitu loh. Lafaz kullun. Contohnya adalah apa? Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia semuanya sudah, yang kecil, yang tua, yang muda, yang janda, yang duda, yang masih gadis, masih perjaka, semuanya masuk di situ dalam keadaan rugi. Semuanya sudah. Ini sebelum dikecualikan. Taunya dari mana? Al-insan. Ada al nggak tuh? Nah, al itu namanya al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah itu adalah al yang mencakup seluruhnya. Nah, taunya dari mana? Al itu kalau seandainya dibuang, diganti lafaz kul cocok. Inna kulla insanin lafi khusrin atau fi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia, berarti umum kan, dalam keadaan rugi. Maksudnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qaulul mu'allif rahimahullah bil lam ay bil alif wal lam maksudnya. Au bi al au bil lam. Ini ungkapan-ungkapan saja ini ya, enggak masalah. Tapi yang sering kita dengarkan al itu. Li'anna ba'dan nahwiyyin wal usuliyyin yaqulun, dikarenakan sebagian ahlun nahwi dan sebagian ahli usul mereka mengatakan mu'arrafun bi al kama huwa madhhab basriyin. Ya dimakrifahkan dengan al, rajulun ar-rajulu, qalamun al-qalamu, jadi makrifah dengan al. Sebagaimana ini adalah madhabnya basriyin. Qala Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyah ya, bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadun lil ismi tamyizun hafal. Dengan huruf jar, dengan tanwin, dengan nida, huruf nida, wa al dan al, wa musnadun lil ism, dan disandarkan kepada isim, musnadnya adalah isnad ilaih, tamyizun hafal. Maka terjadilah perbedaan isim tersebut. Maksudnya tanda pada isim. Paham ya? Tanda pada isim adalah apa? Kemasukan al, tanwin, huruf jar, nida itu bisa dipakai huruf nida. Ya, jadi ya Muhammad, ya Saleh, itu kan untuk isim semua itu. Enggak ada ya qatala. Paham ya? Ya qatala dengan fi'il setelahnya enggak bisa. Kecuali kalau ada orang namanya qatala. Baru bisa kalau orang mas muka ya akhi ismi qatala. Itu ya qatala gitu. Nanti kalau qatala tersebut barakallahu fikum hafizakumullah berarti nanti harakatnya hikayah lagi.
Allah musta'an. Kita lihat sini. Waqad yu'abbiruna bil alif lam, sebagian mereka mengungkapkan dengan alif lam, bukan alif lam, kama huwa madhabul kufiyyin, sebagaimana itu pendapatnya kufiyyin. Namun yang tepat yang mana sih sebenarnya? Kalau anak pribadi ya barakallahu fikum lebih condong al gitu. Karena dia tersusun dari dua huruf. Jadi kalau yang tersusun dari dua huruf itu diucapkan sesuai dengan apa? Dengan lafadznya. Al, bal, hal, bukan alif lam, bukan ha wal lam, bukan ba wal lam, itu bal, hal, al. Berbeda kalau tersusun dari satu huruf. Seperti misalkan ba dikasrah, ba dikasih kasrah, bukan albi tapi alba. Tetap sinnya as-sin. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Kama qala sahibul ajrumiyah. Naam. Kama qala sahibul jurumiyah, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik matan Jurumiyah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi rahmatullah alaih. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alif lam. Isim itu, kata benda itu diketahui atau dikenal dengan khafat, yaitu adanya khafat sama jar. Naam. Wa tanwin wa dukhuli alif lam, dan adanya tanwin dan juga masukkan adanya alif lam. Wa rubbama yu'abbir ba'dhum bil lam faqat. Sebagian mereka juga ada yang mengungkapkan dengan lam. Alifnya itu enggak dipakai, lamnya itu yang dinilai. Nah, li'anal hamzah fi al lam ta'ti ala annaha min bunyatil kalimah. Dikarenakan hamzah pada al itu, jadi al ini kata mereka, hamzah yang ada al ini. Nah, ini tidak apa kata beliau. Nah, lam ta'ti ala annaha min bunyatil kalimah. Tidak datang bahwasanya dia termasuk bagian dari kalimat. Wa inna ma li suhulatin nutqi bisakin, karena tujuannya itu untuk apa? Untuk mempermudah aja. Mempermudah mengucapkan dengan sukun. Paham ya? Nah, karena kalau misalkan antum barakallahu fikum hafizakumullah, atau gini mana kalau bacanya kalau enggak dikasih hamzah bacanya? Kan enggak bisa. Jadi fungsinya itu dikasih itu apa untungnya? Untuk mempermudah mengucapkan saja. Jembatan istilahnya. Li annahu laulal hamzah mana qattabil lam. Dikarenakan kalau seandainya tanpa hamzah, niscaya kamu tidak akan bisa mengucapkan dengan lam. Nah, coba aja dihilangi hamzahnya. Nah, bacanya gimana? Allah itu. Allah musta'an. Bacanya gimana? Kira nggak bisa. Butuh hamzah. Nah, hamzahnya pun hamzah wasl. Hamzahnya hamzah wasl, kecuali kalau disebutkan masuk padanya al itu baru hamzah. Tapi kalau seperti ini hamzah wasl. Nah, alhamdulillah baru bisa dibaca. Nah, itu bisa dilihat sendiri dalam kitab apa? Masalah apa imla ya, wasl sama qata itu bedanya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Naam. Li'annahu laula al-hamzatu ma naqatta bil lam li'anna lam sakinah. Dikarenakan kalau seandainya tanpa hamzah niscaya kamu tidak akan bisa mengucapkan dengan lam. Dikarenakan apa? Lamnya itu sukun. Wa sakin la yumkin ibtida' nutqi bihi. Sedangkan yang namanya sukun itu tidak mungkin diawali mengucapkan dengannya lafaz sukun. Awalnya sukun langsung bisa dibaca? Bisa enggak kira-kira? Huruf awalnya sukun dibaca. Enggak bisa kan? Disukun, ya kasih harakat, dhamma, fathah, kasrah baru bisa. Tapi kalau awalnya sukun langsung bacanya pun berat kan? Enggak bisa dibaca ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Enggak berat tapi enggak bisa dibaca. Allah musta'an. Itu kalau awalnya langsung sukun. Oleh karena itu harakat sukun itu di tingkatan harokat itu yang paling terakhir. Nah, sebagian pun tidak masukkan itu bukan harokat. Paham ya? Nah, itu pun bukan harokat. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Naam. Walihada yaqulun, oleh karena ini mereka mengatakan inna ta'rifa hasala bil lam wahdaha. Sesungguhnya ma'rifahnya sebuah isim itu terjadi dengan lam saja. Wal khilaf laisa tahtahu kabirul faedah. Kata beliau, perselisihan masalah ini mau al, mau alif lam, mau lam itu kata beliau di bawah perselisihan itu tidak begitu besar faedahnya. Sebagian ulama mengungkapkan dengan apa? Tawilul zail qalilun nail. Ekornya panjang sekali tapi sedikit hasilnya. Paham ya? Seperti perselisihan masalah ruh. Masalah ruh itu wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Roh itu apa sih roh itu? Roh itu apa? Antum punya roh enggak antum? Antum? Antum punya roh enggak? Antum yang punya kan? Nah, roh itu apa? Roh itu apa? Itu para ulama berselisih pendapat sampai disebutkan dalam barakallahu fikum sebuah tulisan itu
Sampai ratusan ucapan itu. Lebih dari ratusan itu. Paham ya? Mengenai roh ada yang roh seperti ini, roh seperti ini. Tapi ujung-ujungnya apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujungnya ke situ. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan perkara Rabbku. Jadi enggak ada yang tahu. Paham ya? Nah, berarti ujungnya khilafnya panjang tapi ujungnya ini ketemunya ayat ini. Paham ya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki ini walaupun kelihatannya banyak, sedikit. Masih ada yang lebih banyak lagi. Itu pun masih dikatakan sedikit, masih ada lagi. Paham ya? Jadi ilmu itu jangan merasa sudah berilmu kemudian tidak mau mencari ilmu lagi, keliru. Jadi ilmu yang kita miliki ini masih sedikit. Belajar bertahun-tahun misalkan di Damas, di Yaman, di Saudi misalkan, itu bisa dikatakan misalkan sudah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tapi masih kurang. Masih butuh lagi ilmu itu. Paham ya? Karena ilmu itu macam-macam. Ilmu itu bagaikan apa kemarin itu? Lautan yang sangat luas. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu bagian lautan yang sangat luas. Naam. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu al-fatanah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan semua ilmu walaupun duduk 1000 tahun. Padahal umur kita berapa? Enggak sampai 1000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak ada ya yang sampai 1000 tahun ya. Nabi Nuh alaihissalam aja berdakwah umurnya sekitar apa? 950 tahun. Nah itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau sini, itu khilafnya enggak perlu itu. Khilafnya itu di bawahnya pun enggak ada faedah yang sangat besar. Jadi biarkan aja mau al silakan, alif lam silakan, lam tidak masalah. Cuman kami condong al, lebih mudah al itu. Nah, ya tentunya yang bikin ma'rifah yang mana itu? Nah, lam saja. Cuman untuk masalah pengungkapannya silakan, tapi mengungkapkan dengan al itu lebih bagus, lebih ringkas dan juga lebih cocok dengan kaidah yang ada. Fal mu'arraf bi al aw bil alif wal lam aw bil lam wahdaha labdun salihun lil umum. Intinya itu semuanya lafaz yang diperbolehkan maknanya umum. Ada alnya itu. Ila an yakuna lil ahdi, kecuali kalau alnya itu lil ahdi. Nah, aw li bayan haqiqah, atau al yang fungsinya menjelaskan hakikat. Karena al itu macam-macam ya, barakallahu fikum. Nah, seperti ini. Jadi tak tuliskan sekaligus biar nanti paham apa bedanya. Nah, ar-rajulu afdal. Caranya. Ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Nah, kemudian na'am barakallahu fikum khuliqal insan dha'if. Nah, kemudian ja'a syekh. Nah, perhatikan barakallahu fikum, ini sama-sama ada alnya semuanya. Ini ada al. Paham ya? Ini juga ada alnya. Ini juga ada alnya. Paham ya? Cuman tiga-tiganya beda maknanya. Maksudnya fungsi alnya beda-beda. Kalau yang pertama ja'a syekh itu namanya al-ahdiyah. Ketika antum duduk di markis pondok misalkan ya, markisnya Syekh Abu Bilal misalkan, di Hadramaut misalkan. Antum lagi ngobrol-ngobrol ini tiba-tiba Syekh datang. Antum bilang, "Ya ikhwah, ja'a syekh, ja'a syekh." Itu yang dimaksud dengan syekhnya siapa? Syekh Abu Bilal. Berarti namanya ahdiyah. Jadi antara orang yang mengucapkan dengan yang diajak ngomong itu sudah paham, terpetik pada benaknya bahasa itu Syekh Abu Bilal. Bukan syekh yang lainnya. Itu namanya ahdiyah namanya. Paham ya? Nam idhuma fil ghar. Ketika kedua-duanya dalam gua. Rasulullah Abu Bakar dalam gua apa? Gua apa itu? Gua Sur. Paham ya? Jadi langsung di benak itu ada itu loh ya. Jadi alnya apa? Al-ahdiyah. Paham ya? Ahdi dhihni namanya. Nanti penyebarannya itu kalau tidak salah sebutkan dalam mutamimah nanti ya. Nah, kemudian yang ini ar-rajulu afdal minal mar'ah. Lelaki itu lebih afdal daripada perempuan. Tapi apakah semua lelaki? Tidak. Cuman pada asalnya hakikatnya itu, nah berarti fungsinya apa? Untuk menjelaskan hakikat ya kan? Pada hakikatnya lelaki itu lebih afdal daripada perempuan, tapi tidak semua laki-laki. Sehingga bukan istighraqiyah. Nah, ini baru istighraqiyah ini.
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Karena cocok kalau dikasih wa khuliqa kullu. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Cocok enggak? Cocok, berarti alnya ini al-istighraqiyah, ini al-bayanil haqiqah, ini al-ahdiyah. Nah, barakallahu fikum. Kalau belum paham ya nanti kita nyusul di mutamimah yang jelas seperti itu fungsinya. Aulum. Nah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Alnya apa itu? Libail haqiqah. Karena yang maknanya apa? Hakikatnya harta itulah yang bikin fitnah. Tapi apakah semua harta? Tidak. Kalau hartanya digunakan jalan Allah, kebaikan ya bagus. Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sedikit lagi. Na'am. Fa in kanat lil ahdi fa ala hasbil ma'hud. Kalau seandainya al itu adalah lil ahd, itu al-ahdiyah, maka sesuai dengan yang na'am barakallahu fikum ma'hud, sesuai yang dijanjikan atau sesuai yang terpetik pada benak masing-masing. Na'am. Wa in kanat lil bayan haqiqah, na'am fa yasduq bi wahidin. Kalau seandainya na'am barakallahu fikum fungsinya untuk menjelaskan hakikat sesuatu, maka dibenarkan dengan satu saja. Maksudnya itu yaitu satu tak. Pada hakikatnya seorang lelaki itu lebih afdal daripada perempuan pada hakikatnya. Bukan semua lelaki, caranya gitu. Nah, kalau ini artinya semua. Bukan satu manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Satu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya keliru, tapi semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Paham ya? Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya enggak? Semuanya. Tahu dari mana? Al ini. Al-istighraqiyah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Adapun berikutnya kata beliau di situ nanti mengenai contohnya kita ambil pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.